طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wal ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat, para ikhwan akhwat fillah azanillah wa bikum jami'ah yang tergabung dalam channel Tunanetra Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul lagi untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal tersebut akan menjadi cahaya bagi kita, petunjuk bagi kita di dalam meniti kehidupan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kesempatan kita pada sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bersama dengan tafsir bersama yang mana bisa masuk dalam surat At-Takatsur, yang mana ini adalah surat yang ke-102 dari urut-urutan Al-Quranul Karim. Dan surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah. Disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, wahia Makkiyah. Surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Takatsur memiliki 8 ayat yang ayatnya pendek-pendek bagaimana umumnya surat-surat Makkiyah, akan tapi memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap jiwa manusia yang mau memperhatikannya, yang mau memahaminya. Disebut dengan surat At-Takatsur karena pada ayat yang pertama ya dari surat ini ada kata At-Takatsur sehingga dinamakan dengan surat At-Takatsur. Sebagaimana surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan seluruh makhluk dan dia yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk. Akan tapi rahmat Allah taala ada yang umum, Allah berikan di dunia kepada seluruh makhluk. Adapun di akhirat Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kamu at-takatsur bermegah-megahan. At-takatsur bermegah-megahan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini, yaitu bahwa kecintaan terhadap dunia, kenikmatannya dan keindahannya telah melalaikan kamu, wahai manusia, dari mencari akhirat. Dan hal itu terus terjadi ya pada kamu sehingga kematian mendatangimu dan kamu mendatangi kuburan dan menjadi penghuninya. Ya. Jadi beliau jelaskan berkaitan dengan ayat yang kedua juga, ya, hatta zurtumul maqabir. Sehingga Imam Ibnu Katsir ya beliau menjelaskan bahwa takatsur di sini yakni kecintaan terhadap dunia, ya, kenikmatannya, keindahannya itu melalaikan dari mencari akhirat. Ya, sampai datang kematian.
Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan at-takatsur, ya, at-takatsur yakni uh, berlomba-lomba dalam banyaknya sesuatu, ya, membangga-banggakan, ya, banyaknya sesuatu, ya, takatsur, ya, yakni membanggakan banyaknya sesuatu. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir sama, at-takatsur mencakup berbangga dengan banyaknya harta, banyaknya kabilah, jadi banyaknya anggota kabilah, banyaknya atau tingginya kedudukan, atau banyaknya ilmu, dan semua yang memungkinkan terjadi saling berbangga dengannya. Takasur, ya, ini saling membanggakan banyaknya perkara dunia. Ya. Sehingga termasuk orang membanggakan banyaknya harta yang dimiliki, atau banyaknya jumlah anggota kabilah, ya, atau membanggakan tingginya kedudukan, jabatan, atau membanggakan banyaknya ilmu, ya, baik ilmu dunia atau ilmu agama, ya, yang menjadikan orang itu membanggakan apa yang dia miliki tersebut. Sebagaimana perkataan pemilik kebun kepada kawannya dalam surat Al-Kahfi ayat 34, Allah mengatakan perkataan pemilik kebun kepada kawannya, ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Ya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Ya. Kemudian bahwa makna firman Allah Ta'ala alhaakum, telah melalaikan kamu, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, yaitu telah menyibukkan kamu sehingga kamu lalai dari hal yang lebih penting, yaitu zikrullah, mengingat Allah, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perkataan ini ditujukan kepada seluruh umat atau seluruh manusia, namun dikecualikan dengan orang yang disibukkan oleh perkara-perkara akhirat dari perkara-perkara dunia, dan mereka itu sedikit. Tentang ayat ini, Nabi Muhammad SAW juga sudah menjelaskan. Itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. An Mutarif an abihi qala, dari Mutarif dari bapaknya dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Sedangkan waktu itu Nabi SAW membaca ayat alhaakumut takatsur. Qala Nabi SAW bersabda, yaqul ibnu Adam, mali. Anak Adam, manusia, mengatakan hartaku. Ya. Kemudian Nabi langsung mengatakan, wahallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa amdaita. Ya. Kemudian Nabi langsung mengatakan, wahai ibnu Adam, ya, bukankah engkau tidak memiliki dari hartamu kecuali apa yang telah engkau makan kemudian engkau binasakan, ya, atau apa yang engkau pakai kemudian engkau jadikan usang, atau apa yang engkau sedekahkan kemudian engkau teruskan, ya, ini menjadi milikmu sampai pada hari kiamat nanti. Ini hadis yang sahih Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, bahwa banyak manusia itu
lalai dengan mencari banyaknya harta atau mengurusi banyaknya harta. Sedangkan hakikat harta yang dimiliki oleh manusia ada 3 ini yang dia manfaatkan. Pertama untuk manfaat dunia, yaitu apa yang dia makan, kemudian hilang jalannya. Ya. Yang kedua, apa yang dia pakai, pakaian yang menutupi auratnya, kemudian sampai usang. Yang ketiga adalah apa yang dia sedekahkan, dia infakkan. Itulah yang akan terus menjadi miliknya, bermanfaat baginya ya pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, wa ma siwa dzalik fa huwa dzahibun yutarikuhu linnas. Adapun selain 3 hal itu, maka harta itu akan meninggalkan manusia. Ya, maka manusia itu akan pergi dan meninggalkan hartanya untuk manusia. Ya, maksudnya untuk ahli waris. Ya, ketika manusia banyak harta, sebanyak apapun, ketika dia mati, maka hilang dari kepemilikannya. Harta itu akan menjadi milik ahli warisnya. Ya, begitulah ya umumnya manusia memiliki sifat rakus dan bakhil terhadap harta sampai ajal menjemputnya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakanlah pada ayat berikutnya Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu mendatangi kuburan-kuburan. Ya, sehingga kamu mendatangi kuburan-kuburan. Ada 3 penafsiran para ulama tentang makna kalimat ini, hatta zurtumul maqabir. Penafsiran yang pertama yaitu sampai kematian mendatangimu. Sehingga kamu berada di kuburan sebagai orang-orang yang mengunjungi. Yaitu kamu mati dikubur di dalam kuburan tapi nggak selamanya. Ya. Lalu kamu akan kembali dari kuburan sebagaimana kembalinya orang yang berkunjung menuju rumahnya, yaitu menuju surga atau neraka. Ya. Sehingga maksudnya bahwa sampai kamu mendatangi kuburan, yaitu sampai kamu mati. Jadi kamu terlalaikan dalam urusan dunia, urusan kesenangan, urusan harta, ya, memperbanyak ini. Nah itu sampai datang kematian kepada kamu. Kemudian kamu akan dibawa ke kuburan, dikubur di sana. Ya, kemudian di kuburan itu pun kamu hanya berkunjung. Kenapa? Karena tidak selamanya orang di dalam kuburnya. Karena nanti akan ada hari kiamat. Ada hari kebangkitan. Akan ada hari pengadilan. Kemudian akan terus perjalanan manusia. Mungkin menuju surga, mungkin menuju neraka. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita dalam surga. Dan menjauhkan dari neraka. Ini makna yang pertama. Yang disebutkan ulama. Penafsiran pertama. Penafsiran kedua yaitu bahwa bermegah-megah telah melahirkan kamu sehingga kamu menghitung orang-orang yang telah mati. Tetapi penafsiran lemah ya, karena jauh dari makna rangkaian ayat ini. Kemudian yang ketiga bahwa hatta zurtumul maqabir ini merupakan ancaman. Yaitu kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang membanggakan dari dunia ini sehingga kamu mendatangi kuburan, yaitu maksudnya kamu mati, lalu kamu melihat siksa Allah Azza wa Jalla yang akan menimpa kamu. Ya, ini sesungguhnya semakna dengan penafsiran pertama. Ya, jadi intinya bahwa penafsiran yang paling tepat adalah penafsiran yang pertama. Ya, sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Ya, beliau mengatakan yang benar maksud firman Allah Ta'ala hatta zurtumul maqabir sehingga kamu mendatangi kuburan-kuburan adalah kamu menjadi berada di dalam kuburan dan dikubur di dalamnya sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih
bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang laki-laki Badui yang sakit. Beliau bersabda, "Tahur insyaallah, ya tidak masalah, insyaallah sakit ini sebagai pembersih dosa." Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Engkau berkata sebagai pembersih dosa, bahkan ini adalah demam yang bergejolak pada seorang laki-laki tua yang akan menghantarkannya ke kuburan." Maka dia mengatakan, iya kalau begitu. Ya, itu ada hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini mengatakan, firman Allah taala, "Hatta zurtumul maqabir." Sampai kamu mendatangi kuburan, maksudnya sampai kamu mati. Bahwa manusia itu memiliki watak bermegah-megah, membanggakan diri dengan banyaknya perkara dunia sampai dia mati. Bahkan setiap umur bertambah tua, angan-angan pun bertambah. Maka manusia itu bertambah tua umurnya, namun angan-angannya muda. Sehingga ada orang yang berumur 90 tahun misalnya, engkau mendapatinya memiliki banyak angan-angan dan panjang angan-angan yang tidak ada pada seorang pemuda yang berumur 15 tahun. Inilah makna ayat yang mulia ini, yaitu bahwa kamu, wahai manusia, telah menjadi lalai terhadap akhirat sampai kamu mati dengan sebab bermegah-megah dengan banyaknya kesenangan dunia. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka ayat ini yang mengisyaratkan bagi kita semua, ya, supaya manusia itu banyak mengingat kematian, karena berapapun harta yang berhasil dia kumpulkan di dunia ini, pasti akan dia tinggalkan dengan datangnya kematian, akan dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Adapun yang bermanfaat bagi dia hanya 3, ya, maslahat harta yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu apa yang dimakan manusia, ya, kemudian hilang, ya, kemudian apa yang dia pakai kemudian usang, dan apa yang dia sedekahkan, dan itulah yang kekal. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla saufa ta'lamun." Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun. Kamu akan mengetahui. Kamu akan mengetahui. Ya. Kalla bisa memiliki makna sesungguhnya. Demikian pula kalla bisa berarti larangan. Jangan demikian. Ya, jangan begitu. Ya. Sehingga dua-dua makna kalla ini bisa digunakan di sini. Yaitu sesungguhnya kamu akan mengetahui. Akan mengetahui akibat perbuatan. Atau jangan demikian. Ya, ini berhentilah dari bermegah-megah ini. Ya. Kalau kamu akan mengetahui. Yani kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu, bahwa bermegah-megah, bahwa membanggakan diri dengan banyaknya harta, ataupun banyaknya ini dan itu urusan dunia, tidak memberikan manfaat kepadamu. Ya. Al-Farra rahimahullah ta'ala, yang diukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, itu mengatakan, yaitu bukanlah urusannya sebagaimana yang kamu lakukan, yaitu kamu saling berbangga dan saling bermegah-megah dengan banyaknya jumlah. Ya, kamu akan mengerti akibatnya. Ya. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, firman Allah Ta'ala, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kemudian, janganlah begitu. Karena kamu akan mengetahui. Ini berarti ada pengulangan. Ya, kata kalla saufa ta'lamun ada diulang 2 kali. Kenapa diulang? Ya, dalam bahasa Arab, ya, tikrar
pengulangan kalimat, ya, itu di antara bentuk-bentuk takkid, ya, penguatan. Di antara bentuk-bentuk penguatan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, ya, tentang tafsir ayat ini, ya, summa kalla sawfa ta'lam. Ya, kemudian janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Ya. Pengulangan ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah sebagai bentuk penekanan. Ya, jadi benar-benar kamu jangan berbuat demikian. Jangan lalai. Ya, kamu akan mengerti akibatnya. Itu nggak bermanfaat. Harta yang banyak itu. Kecuali yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kamu akan mengetahui siksaan di dalam kubur dan kamu akan mengetahui siksaan di akhirat. Sehingga ayat ini membuat berita tentang siksa kubur dan akhirat. Ini makna kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, kamu akan mengetahui pada waktu melihat langsung bahwa apa yang aku beritakan itu hak. Dan kamu akan mengetahui pada waktu bangkit dari kubur bahwa apa yang aku janjikan itu benar. Ini mirip dengan yang kedua tadi. yakni bahwa orang yang lalai, ya, dari taat kepada Allah, dari zikrullah, ya, dia akan tahu hakikat kebenaran, ya, dia akan mengetahui kebenaran nanti ketika bangkit dari kubur, dia akan tahu kebenaran. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, maknanya kamu akan mengetahui jika kematian telah turun kepada kamu dan para malaikat mendatangimu untuk mencabut nyawa. Dan kamu akan mengetahui jika kamu telah memasuki kubur kamu, malaikat Mungkar dan Nakir mendatangimu. Pengerian pertanyaan kubur menyelimuti kamu dan jawaban terputus darimu. Ya. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini, ya, dalam tafsir beliau, ya, kita ringkaskan demikian. Kemudian ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Janganlah begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ya, di sini Allah Ta'ala mengulang lagi kata kalla. Ya, kata kalla. Ya, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga sampai diucapkan, ya, 3 kali. Ya, 3 kali. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengulangi kata kalla, ya, sampai 3 kali ini sebagai larangan dan peringatan. Seolah-olah Allah mengatakan janganlah kamu lakukan karena kamu akan menyesal. Janganlah kamu lakukan karena kamu melakukan perkara yang menyebabkan siksaan. Ini perkara yang besar yang akan dihadapi. Sehingga perlu oleh Allah Ta'ala diulang. Supaya manusia perhatian. Supaya manusia sadar, ya, tentang hakikat dunia. Ya, tentang pentingnya untuk mencari kebaikan akhirat. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di dalam tafsir beliau, tafsir Taysir Karimur Rahman, di tafsir Kalamil Manan, beliau mengatakan, yaitu seandainya kamu mengetahui apa yang ada di hadapanmu dengan pengetahuan yang sampai ke dalam hatimu, tidaklah bermegah-megahan melalaikanmu.
Dan kamu benar-benar bersegera melakukan amal-amal saleh. Tetapi ketiadaan ilmu yang hakiki telah menjadikan kamu kepada apa yang kamu lihat. Maksudnya apa? Ya, ketika manusia itu benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Maka dia tidak akan lalai dengan kesenangan-kesenangan dunia. Dia tidak akan lalai dengan banyaknya harta. Dia akan lalai dengan banyaknya bisnis dan sebagainya. Bahkan dia akan bersegera untuk beramal saleh. Ketika datang azan, bersegera dia untuk menyambut dengan sholat. Ketika datang kesempatan berbuat baik, dia segera menyambutnya. Jika orang mengetahui, jika orang berilmu, dia akan lakukan itu. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau yang mengatakan, yakni sebenarnya jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kamu benar-benar mengetahui bahwa kamu dalam kesesatan. Ketika orang itu terpercaya dengan dunia, dia dalam kesesatan. Tetapi kamu tidak mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Karena kamu lalai. Dan kamu bermain-main di dunia ini. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, sesungguhnya kamu benar-benar mengetahui bahwa kamu berada dalam kesesatan dan kesalahan yang besar. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau ya terhadap ayat ini. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa orang yang telah mati benar-benar telah mengetahui hakikat kebenaran berita Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang yang telah mati dia melihat malaikat yang mengambil nyawanya. Kemudian ketika dia dikubur, dia bertemu malaikat yang mengujinya. Maka jika manusia meyakini hal ini, dia akan berusaha beriman, beramal saleh, dan tidak terberdaya dengan kesenangan dunia. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarawunnal jahim." Ya. Benar-benar kamu akan melihat neraka jahim. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, yaitu pada hari kiamat benar-benar kamu akan datang, yaitu hari kiamat benar-benar akan datang, kemudian kamu akan melihat neraka jahim yang telah Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan tentang kepastian hari kiamat yang pasti akan datang. Tidak ada keraguan. Demikian pula bahwa orang-orang kafir akan melihat bagaimana neraka akan didatangkan, akan didekatkan. Bagaimana mereka melihat begitu ngerinya neraka jahanam. Jadi kamu di sini, yani sebagian ulama mengatakan maksudnya orang-orang kafir. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wara'al mujrimuna an-nar." Dan orang-orang kafir yang banyak berbuat dosa melihat neraka. Wa dhannu annahum muwaqi'uha. Mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari neraka.
Ini pendapat sebagian ulama. Bahwa kamu dan mayat ini, ya, la tarawun dari jahil, sungguh-sungguh kamu akan melihat neraka jahil, maksudnya orang-orang kafir. Sebagian ulama mengatakan bahwa kamu di sini yaitu seluruh manusia, bukan hanya orang kafir, ya, tetapi seluruh manusia. Memang neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir sebagai tempat tinggal yang menetap. Akan tapi orang-orang beriman juga akan melihat neraka yang begitu ngeri karena mereka akan melewati sirat, jalan di atas neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Maryam ayat 71 72, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun dari kamu wahai manusia illa wariduha, kecuali mendatangi neraka. Kecuali akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hadman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Dan kami akan membiarkan orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang kafir di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi yang Allah firmankan di sini menunjukkan bahwa seluruh manusia akan melihat neraka. Ya, akan melihat neraka. Orang-orang kafir akan masuk dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Adapun orang-orang beriman, maka mereka akan melewati sirat, jalan di atas jurang jahanam dengan kecepatan sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Kemudian di antara mereka ada yang lewat dengan secepat kilat di atas sirat tanpa masuk dalam neraka jahanam. Akan tapi sebagian mereka karena dosa-dosa mereka masuk dalam neraka, disiksa setelah bersih dari dosa-dosa, kemudian masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab iman mereka. Kita mohon surga kepada Allah taala dan mohon perlindungan dari neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, Allah mengatakan, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kamu benar-benar akan melihat neraka dengan ainul yaqin. Yaitu kamu akan melihat neraka dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan tentang tafsir ayat ini. Ayat ini menguatkan kejadian bahwa manusia akan melihat neraka. Kapan itu dilihat? Akan dilihat pada hari kiamat. Neraka akan didatangkan dengan diseret
dengan 70.000 kendali. Setiap satu kendali diseret oleh 70.000 malaikat. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang besar dan kuat. Sehingga neraka itu sangat besar. Semoga Allah melindungi kita dari neraka. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, apa yang dikatakan sesuai dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimam, ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti neraka Jahannam akan didatangkan. Padanya terdapat 70.000 kendali. Setiap satu kendali ada 70.000 malaikat. Para malaikat menyeret neraka Jahannam itu. Diperlihatkan kepada manusia. Ini adalah hadis yang agung, hadis yang sahih. Jadi Imam Muslim Tirmidzi bagaimana ngerinya neraka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manusia akan melihatnya. Kalau demikian, dan itu pasti akan terjadi, maka layaknya, pantasnya kita menyiapkan diri ya dengan iman yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dengan amal yang saleh sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan iman, dengan ikhlas, ya, tidak terlalaikan dengan kesenangan dunia, sehingga akan jadi sebab keselamatan di akhirat kelak. Kemudian ayat yang terakhir, surat At-Takatsur yang ke-8, Allah telah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsir ayat ini, yaitu kemudian pada hari itu, hari kiamat, kamu akan ditanya tentang syukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Seperti kesehatan, keamanan, rezeki, dan lainnya. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Al-Quranul Azim. Jadi bahwa banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu wajib untuk disyukuri. Dan bersyukur itu dengan lidah, dengan hati, dengan anggota badan untuk ketaatan. Dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang nikmat-nikmat itu, jadi bagaimana syukurnya. Ya. Oleh itulah di sini Allah mengatakan anin na'im dengan alif lam. Ya, alif lam lil ma'arifah menunjukkan, alif lam lil istighraq menunjukkan keumuman. Jadi seluruh nikmat akan ditanyakan. Ya. Dan alif lam di sini adalah alif lam lil istighraq. Alif lam untuk menunjukkan umum, keumuman. Maka seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia akan ditanyakan pada kiamat nanti. Ya. Nikmat waktu luang, nikmat kelengkapan bahasa indera, nikmat kelezatan makanan, minuman,
nikmat makan pagi, makan siang, makan malam, nikmat kenyangnya perut, nikmat segarnya minuman, nikmat naungan tempat tinggal, nikmat keseimbangan badan, nikmat kenikmatan tidur, kebahagiaan jiwa, dan lainnya dari nikmat Allah yang tidak ada batas. Yang begitu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Ya, bahwa semua nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebutkan tadi. Itu penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang akan ditanyakan pada kiamat. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an hamsin." Kaki hamba, kaki anak Adam manusia pada kiamat tidak akan bergeser dari sisi Allah Ta'ala sampai ditanya tentang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Allah memberikan umur panjang, puluhan tahun. Untuk apa dia gunakan? Apakah untuk beribadah kepada Allah? Apakah untuk ketaatan? Atau untuk kemaksiatan? Wa an shababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya. Untuk apa dia pergunakan? Masa muda yang umumnya orang kuat badannya, longgar waktunya, ya, kebutuhannya masih dicukupi orang tua. Bagaimana dia menggunakannya? Wa malihi min aina iktasabahu. Yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana dia peroleh, halal atau haram. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan. Ya, apakah untuk hal-hal yang Allah ridhoi, ya, atau untuk maksiat, atau untuk sesuatu yang boros, ya, atau sesuatu yang berlebihan, ya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima, wa ma'adha amila fima alima, wa ma'adha amila fima alima. Ya, dia akan ditanya tentang amalan terhadap ilmu yang telah dia ketahui. Ya. Dia punya ilmu, apa yang telah dia amalkan tentang ilmunya. Ini akan ditanyakan. Ya. Maka selayaknya kita memperhatikan, ya, tentang kehidupan ini dan apa yang kita siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, tadi hadis dari Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Imam Tirmidzi juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Inna wala ma yusalu anhu yaumal qiyamah, yani al-abda minan na'im." Sesungguhnya kenikmatan pertama kali yang akan ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat, ayyuqala lahu, yaitu Allah akan bertanya kepada manusia, alam nusikha laka jismak. Bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Wa nurwiyaka minal ma'il barid. Bukankah kami telah menjadikanmu puas dengan air, ya, dengan air yang sejuk. Ya. Ini di antara pertanyaan yang Allah berikan. Itu disebut oleh Nabi SAW.
ya, tentang kesehatan badan, ya, tentang rezeki, makan minum, akan ditanya. Ini perkara yang besar, ya. Maka perlu kita menyiapkan jawaban, gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat-ayat di atas, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, ya, beberapa petunjuk-petunjuk ayat. Yang pertama, di antara petunjuk-petunjuk ayat-ayat ini yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa kecintaan terhadap dunia, kenikmatannya, dan keindahannya telah melalaikan banyak manusia dari mencari akhirat. Ya, maka kita jangan seperti itu. Karena Allah sudah mengingatkan di dalam kitab suci. Yang kedua, bahwa manusia itu memiliki watak bermegah-megah, berbangga-bangga dengan banyaknya kenikmatan dan harta di dunia ini, sampai melupakan amalan akhirat sehingga datang kematian. Maka jangan lalai, jangan abai, berbagai kesenangan dunia, melupakan amal saleh. Yang ketiga, anjuran untuk banyak mengingat kematian, karena berapapun harta yang berhasil dikumpulkan akan ditinggalkan dengan datangnya kematian. Kemudian yang keempat, larangan bermegah-megah dengan urusan dunia, berbangga-bangga dengan urusan dunia. Yang kelima, pentingnya ilmu agama Islam, agama yang hak. Karena dengan ilmu yang yakin, manusia mengetahui bahwa hikmah penciptaan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, sehingga dia tidak lalai dan tidak bermain-main saja di dunia ini. Kemudian yang keenam, manusia benar-benar akan melihat neraka pada hari kiamat. Maka dia harus menyiapkan dirinya untuk jalan keselamatan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, manusia akan ditanya tentang seluruh kenikmatan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tentang syukurnya, ya, terhadap nikmat-nikmat tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan dari penjelasan surat At-Takasur yang begitu agung ini, yang kita rangkumkan dari penjelasan para ulama ahli tafsir, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Semoga memberikan tambahan iman kepada kita, meningkatkan amal soleh kita, sehingga menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Demikian kami serahkan waktu kepada ikhwan dan akhwat. Azanillah yakum jami'ah. Wabillahi taufiq. Ya, selanjutnya dipersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya ya. Barangkali ada, mungkin bisa dibantu untuk admin yang melihat ya. Apabila ada yang bertanya, silakan diklik mikrofonnya, nanti akan muncul ya di layar dan akan dibantu untuk membuka mikrofon. Barangkali dari ikhwan atau akhwat ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, mungkin sambil menunggu Ustaz, ada satu pertanyaan dari Ana sendiri, boleh Ustaz? Ya, tadi kan disampaikan bermegah-megahan ini diancam oleh Allah ya, bahwa orang itu, manusia memiliki sifat bermegah-megahan sampai ia akan masuk ke dalam kubur, liang kubur gitu kan.
Nah, yang saya tanyakan kalau misalnya kita bekerja, Ustaz, kadang-kadang karena bekerja itu waktunya azan, ya, misalnya kita sebagai guru atau sebagai tenaga profesional yang lain, itu masih menunda. Jadi, nanti sholatnya 12:30 atau jam 1 pas istirahat, gitu. Apakah yang demikian itu juga akan terkena ancaman dari ayat tersebut, Ustaz? Mungkin itu, misalnya juga kuliah, gitu ya. Saya pernah sering dulu waktu masih kuliah sering mengalami, biasanya dosen itu dipaske jam 12 gitu, padahal lohornya itu sebelum itu dan sebagainya. Apakah ini juga termasuk ancaman ini? Karena ini kan dunia gitu kan, Ustaz. Begitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Tayyib ya, itu kan apa yang dimaksudkan bermegah-megah di sini ya, mencari banyaknya harta, memakan banyak harta sampai melalaikan kewajiban-kewajiban. Adapun umpamanya sholat duhur ya adzan jam 11:30 umpamanya, tapi dia sempatnya sholat jam 12 ya, itu tidak termasuk di sini ya. Tidak termasuk di sini kenapa? Karena untuk sholat itu kan sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat sudah ditetapkan. Ya, umpamanya sholat duhur ya, itu mulai tergelincir matahari ya sampai bayangan sama dengan bendanya ya. Atau umpamanya mudahnya umpamanya, contohnya umpamanya jam 12 sampai jam 3 umpamanya. Maka dia bisa sholat jam 12 atau jam setengah 1 atau jam 1 atau jam 2, asalkan masih dalam waktu itu ya tidak masalah. Cuma tentu semakin cepat dia lakukan waktunya, semakin segera, kalau sudah masuk waktu semakin baik. Ya, karena lebih melepaskan tanggung jawab yang ada. Ya, tapi itu tidak termasuk dalam ancaman ini. Ya, kenapa? Karena dia masih sholat pada waktunya. Ya, demikian pula sesuatu bisa diatur umpamanya nanti setelah itu sholat jamaah. Ya, tidak masalah itu. Apalagi di sekolah-sekolah atau di tempat kerja yang memang harus ada peraturan untuk ketertiban dalam belajar atau dalam bekerja. Ya, umpamanya istirahat jam 12, umpamanya setelah itu sholat jamaah, tidak masalah. Itu tidak terkena pada ayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Afwan. Kalau khairan atas jawaban dari pertanyaan akhir yang syah tadi. Sekarang sudah jam sudah 2 menit lagi ya menuju jam 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Silakan. Tat, ini terkait dengan ayat tadi yang kami itu kan di rumah buka terapi pijat ya, Ustaz ya. Nah, kadang pasien itu datangnya justru bikin kita kesel, tapi bagaimana gitu karena kerja kita seperti ini ya sebagai. Nah, kadang kan sholatnya jam 12 misalnya dhuhur. Mereka datang itu jam 11:35, nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita bilang, "Nanti tunggu sebentar ya kita sholat dhuhur dulu." Nah dia akan bilang begini mereka itu, "Kan masih lama Pak, entar aja, pijat dulu saja, nanti kan nggak kelewatan juga waktunya." Nah yang seperti itu gimana Tat solusinya? Mohon solusinya, jazakallahu khair. Ya, jadi pertama ya untuk sholat ya, itu yang penting pertama sholat tepat pada waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki yang sudah dewasa, ya sehat, maka diusahakan sholat jamaah di masjid. Ya. Adapun bagi wanita memang ada keringanan dari Nabi SAW. Ya, beliau Nabi SAW pernah bersabda, la tamna'u ima Allah an masajidillahi wa buyutuhunna khairul lahun. Kamu jangan melarang wanita-wanita hamba-hamba Allah pergi ke masjid, namun sholat di rumah mereka lebih baik. Ya, jadi memang agama kita membedakan laki-laki dan perempuan dalam masalah kewajiban sholat jamaah di masjid.
Ini hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena wanita itu kan banyak kesibukan ya, mungkin mengurusi anak, mungkin urusan rumah tangga, ya. Dan juga menjaga rumah. Kalau seandainya semua keluar rumah, ya, rumah tak dijaga, kadang-kadang ada maling, ada rampok dan sebagainya. Ini hikmah yang luar biasa dari Allah yang Maha Mengetahui. Dikatalah kalau bagi tadi terapi pijat tadi dia laki-laki, ya maka dia harus tegas, ya. Jadi umpamanya dibuat saja waktu istirahat jam sekian itu istirahat, buka jam sekian, istirahat jam sekian. Ya kalau sudah mendekati waktu zuhur, ya kemudian datang pasien, dilihat kira-kira kalau dipijat, ya itu nanti apa kehilangan sholat jamaah apa enggak? Ya kalau tidak kehilangan sholat jamaah, ya tidak ada masalah, pijat dahulu. Ya. Tapi kalau sampai dia mulai pijat, kemudian waktu masuk azan berkumandang, ya sampai sholat jamaah selesai dia nggak bisa sholat jamaah, ya lebih baik dia undur nanti. Ya kalau pasiennya bilang pijat dulu aja, ya nanti aja Pak kita sholat dahulu, ya nanti setelah itu baru pijat supaya lebih nyaman, lebih enak, ya. Kalau ngayal ya biar saja dia cari tempat yang lain kalau nggak sabar. Ya, jadi akhirat lebih penting daripada dunia. Ketika bertentangan, itu kita pentingkan akhirat. Dua-duanya dicari, tapi ketika bertabrakan, maka akhirat lebih penting. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika sholat Jumat, ya Allah mengatakan apa? Ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila azan sudah dikumandangkan pada hari Jumat, ya, maka bersegeralah untuk menuju zikrullah, tinggalkan jual beli. Ya, jual beli salah satu usaha untuk mencari uang, mencari rezeki. Tapi ketika sudah datang kewajiban, tinggalkan itu. Ya, nanti setelah itu selesai, baru lanjutkan cari rezeki lagi. Demikian agama Islam, ya memberikan ajaran untuk memenuhi kebutuhan kita dunia, tidak melalaikan akhirat, dan semuanya dilakukan sebaik-baiknya. Demikian, wabillahi taufiq. Akhiran itu seragam yang saya berikan untuk pertanyaan dari saudara kita, dan sudah 5 menit Ustaz, mungkin langsung saja Ustaz berikan closing statement pada sore hari ini. Ya demikian yang kita sampaikan pada sore hari ini, ya. Sedikit penjelasan di surat Takasur, ini peringatan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya Allah yang maha belas kasih, maha kasih sayang. Allah berikan tuntunan, Allah berikan bimbingan supaya manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah meringankan kita, mudahkan kita untuk mengamalkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan itu untuk keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.